Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama, dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Nah, setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang tuh, tapi karena mampu membayar uang taruhannya, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megaboard, dan pertandingan pun dimulai. Dengan 2 pukulan saja Megaboard terpotong menjadi beberapa bagian dan Little Yama kembali memenangkan. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megaboard yang sesungguhnya. Di sini Yama marah nih, lalu merebut Megaboard dari Hiro. Di sini beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Si Tadashi ini merupakan kakaknya Hiro nih guys. Mereka pun berupaya kabur sementara Megaboard menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro. Diketahui sendiri Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius, dan ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun nih. Dalam upayanya meloloskan diri, ternyata patroli polisi Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh BB Cash yang selama ini merawat mereka. Setibanya di rumah Hiro, langsung menuju ke komputer nih untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Nah, di sini Tadashi menegurnya dan berusaha untuk mencegahnya, tapi Hiro tidak memperpedulikannya. Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke San Francisco Institute of Technology, tempat Tadashi kuliah, dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Nah, Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutu buku. Mereka adalah Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi dengan penelitiannya berupa laser listrik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya. Nah, si Fred ini sebenarnya nggak ngerti sains. Ia cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang hero. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hiro masuk ke rumah tempatnya meneliti. Di sini Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan, yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor Kagan menawari Hiro Hamada untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology, tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya Tadashi menjelaskan pada Hiro Hamada bahwa setiap tahun Francisco Institute ini mengadakan pameran karya mahasiswa. Karya yang mampu membuat Profesor Callaghan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Nah, karena idenya stuck, Tadashi mengangkat Hiro secara terbalik nih, agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Di momen inilah Hiro melihat Megaboard dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro bergegas langsung ke garasi nih untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Hiro menjelaskan, microbot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu, namun jika digabungkan dengan microbot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. Di bawah tempat tidur tersebut, Hiro menemukan sebuah microbotnya yang aktif. Awalnya dia ngerasa aneh nih, karena microbotnya akan tertarik dengan microbot lainnya. Sementara microbot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai microbot tersebut. Hiro yang sedang asik dengan robotnya menyuruh Baymax mencari tahu sendiri kemana microbot itu akan pergi. Akhirnya Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana Hiro menemukan seseorang menggandakan microbot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua microbot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa meloloskan diri nih dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi tidak yakin nih atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa menelponnya dan menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan polisi. Di kamarnya, ketika Baymax dimasukin ke box untuk dicas, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun.
Melihat microbotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi nih bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Nah, di sini nih Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk. Nah, kekesalan mereka ini tidak terbendung nih ketika Wasabi malah menyalakan lampu sen. Di sini Gogo kemudian mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendaraan di saat-saat genting seperti itu. Setelah terjebak dari kepungan microbotnya, akhirnya mereka berhasil lolos namun tercebur ke dalam laut. Dan sekali lagi nih, si Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke atas. Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, keenam sahabat ini akhirnya tiba di rumah Fred. Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori nih bahwa Tuan Krei adalah si topeng kabuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan microbotnya. Nah, tapi di sini Hiro masih tidak yakin nih. Di saat sedang kebingungan, Baymax berujar nih bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB. Hiro kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Di sini Honey Lemon dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia, Gogo dengan roda cakramnya, kemudian Wasabi dengan pisau plasma, dan Fred dengan kostum monster. Setelahnya dari arah belakang si topeng Kobuki muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya mengambil pemancar pengendali microbot di balik topeng Kobuki. Upaya keras mereka ternyata berhasil nih setelah Hiro menghempaskan musuhnya dan membuat topengnya terjatuh. Hiro segera mengambilnya dan rupanya orang yang dibalik topeng tersebut adalah Profesor Callaghan. Profesor ini ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah microbot milik Hiro dicuri olehnya. Mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro marah dan memerintahkan Baymax dan melarikan diri dengan microbot. Hiro marah dan kecewa kepada teman-temannya yang menghalangi Baymax menangkap Profesor Callaghan. Dia dan Baymax segera pulang nih untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka chip perawatnya, namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal, dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax, membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor Callaghan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Di sini teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor Callaghan dengan cara yang benar. Selanjutnya Lemon menunjukkan kembali video karena rasa dendamnya yang membara akibat kehilangan putrinya. Profesor tidak memperdulikan Hiro dan langsung menyerang mereka. Nah, setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Callaghan, yaitu dengan membiarkan semua microbot tersedot ke dalam portal. Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Ini membuat Profesor Callaghan tidak menyadari bahwa teman-teman Hiro sedang menghancurkan microbot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymax kemudian mengambil topeng Kobuki